Mana ada tangisan yang mengguncang langit ya, yang sampai mengguncang langit gitu. Itu adalah hiperbola atau melebih-lebihkan. Halo teman-teman pejuang TKA 2025, kembali lagi di Ruang Angsana, tempat ide berakar, logika berkembang. Di video kali ini kita bakal bahas 10 soal HOTS bahasa Indonesia tentang kaidah bahasa dan majas. Nah, dua topik ini yang sering banget muncul dan ngejebak di ujian. Jadi, siapin catatan kamu, yuk kita bahas bareng supaya nanti pas ujian kalian bisa jawab dengan percaya diri. Let's go! Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan jika ada video baru dari Ruang Angsana. Sebelum kita bahas ke soal, sebelum latihan ke soal, kita akan terlebih dahulu sedikit mengulas apa itu kaidah bahasa dan macam-macam majas ya. Nah, di sini sudah kakak rangkumin ya, sedikit. Nah, pengertian kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu apa sih? Kaidah bahasa adalah aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Nah, tujuannya itu apa? Agar komunikasi menjadi jelas, efektif, dan sesuai dengan norma kebahasaan. Nah, ciri bahasa baku itu pertama, menggunakan kata baku. Misalkan, tidak, bukan enggak pakainya, berarti pakainya tidak, bukan enggak. Kemudian struktur kalimat logis dan efektif. Ejaan sesuai PUE BI, ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau IED ya, ejaan yang disempurnakan, harus sesuai dengan itu. Kemudian digunakan dalam konteks resmi, akademik atau ilmiah. Contoh penerapannya ada dalam teks pidato, surat resmi, karya ilmiah, berita, dan juga ujian. Gak mungkin kan di teks pidato ada kata enggak gitu. Gitu ya. Jadi pada penerapannya ini di teks pidato, surat resmi, karya ilmiah, berita dan ujian itu menggunakan bahasa yang benar dan baku ya. Itu untuk kaidah bahasa. Kemudian untuk majas, majas itu adalah gaya bahasa ya. Majas adalah penggunaan bahasa secara kias atau tidak harfiah. Untuk apa? Untuk menimbulkan kesan tertentu. Nah, majas itu dibagi beberapa kelompok besar ya. Pertama ada majas perbandingan. Kedua, nanti di sini ada majas pertentangan. Kemudian ada juga majas penegasan. Yang pertama kita akan bahas dulu adalah majas perbandingan. Di sini pasti teman-teman sudah belajar ya. Jadi kita mengulang sedikit ya, supaya teman-teman ingat kembali. Pertama adalah ada majas simila atau perumpamaan. Itu adalah apa? Membandingkan dua hal secara eksplisit dengan kata bagai, seperti, laksana, dan ibarat. Nah, jadi ciri-cirinya itu kalau misalkan simile itu atau majas perumpamaan ini itu ada kata bagai, seperti, laksana, ibarat, itu udah pasti simile ya. Kemudian contohnya apa? Di sini wajahnya bagai rembulan di malam hari, gitu. Ada kata bagainya ya. Kemudian yang kedua adalah metafora. Metafora juga membandingkan secara langsung tanpa kata pembanding. Kalau tadi kan ada kata pembandingnya nih. Ada bagai, seperti, laksana, ibarat. Kalau metafora itu tanpa kata pembanding. Contohnya apa? Dia adalah bunga desa yang cantik dan sopan gitu ya. Nggak ada kata pembandingnya langsung. Dia adalah bunga desa gitu ya. Kemudian ada personifikasi. Ini yang sering muncul juga, ini personifikasi ya. Majas personifikasi memberi sifat manusia kepada benda mati atau makhluk tak bernyawa. Nah, contohnya mentari tersenyum menyambut pagi. Nah, mentari ini kan benda mati ya kan? Mentari ini benda mati. Tapi yang bisa tersenyum kan kayak manusia ya kan? Nah, itu
benda mati yang diibaratkan sebagai manusia ya kan, gitu, memberi sifat manusia kepada benda mati gitu. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi atau alegori, menyandingkan dua hal yang mirip untuk menjelaskan makna moral atau kehidupan. Nah, hidup ini adalah roda yang terus berputar. Jadi menyandingkan dua hal. Ini apa yang disandingkan? Ada hidup dan ada roda. Menyandingkan dua hal ya yang mirip untuk menjelaskan makna moral atau kehidupan. Nah, ini majas perbandingan ini 4 berarti ya, di sini terbagi menjadi 4. Kemudian yang kedua adalah majas pertentangan. Yang pertama, nih pasti teman-teman sudah hafal. Nah, hiperbola. Majas hiperbola itu apa? Melebih-lebihkan suatu kenyataan atau lebay gitu ya, kalau gaya kita, bahasa kita gitu. Contohnya, tangisannya menguncang langit malam itu. Nah, mana ada tangisan yang menguncang langit ya, yang sampai menguncang langit gitu. Itu adalah hiperbola atau melebih-lebihkan suatu kenyataan. Kemudian ada litotes, itu merendahkan diri untuk kesopanan. Contohnya, terimalah hadiah kecil ini sebagai tanda terima kasih. Ini ada terimalah hadiah kecil. Nah, ini adalah merendahkan diri untuk kesopanan. Kemudian ada ironi. Ironi itu sindiran dengan menyatakan makna berlawanan dari maksud sebenarnya. Contoh, hebat sekali kamu gitu, padahal gagal total gitu ya. Itu adalah majas ironi. Kemudian ada oksimoron, menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu kalimat. Nah, ia tertawa di tengah derita yang mencekik. Nah, apa ini yang berlawanan? Ada tertawa, tapi juga ada derita di sini ya. Ini adalah oksimoron. Jadi menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu kalimat, itu majas oksimoron. Masuk ke dalam majas pertentangan. Kemudian yang ketiga adalah majas penegasan. Pertama, ini ada majas repetisi ya. Pengulangan kata atau frasa untuk menegaskan makna. Belajar, belajar, dan terus belajar agar sukses. Nah, ini kata belajarnya sampai diulang 3 kali. Itu pengulangan kata atau frasa. Itu namanya majas repetisi ya. Kemudian ada eufemisme, mengganti kata yang kasar dengan yang lebih halus. Petugas sedang menertibkan tunawisma. Nah, tunawisma itu kan seperti apa ya? Tunawisma tuh kayak orang yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal gitu ya. Jadi dia kayak hidup di jalanan. Kalau misalkan bahasa kasarnya itu kayak maaf, kayak gelandangan gitu ya. Nah, ini kan mengganti kata yang kasar dengan yang lebih halus. Tunawisma pakai yang lebih halus gitu ya. Kemudian ada yang ketiga majas tautologi atau pleonasme. Itu adalah menambahkan kata yang maknanya sebenarnya sudah tercakup. Contohnya apa? Naik ke atas menara itu sangat melelahkan. Sebenarnya kalau ada kata naik kan sudah pasti ke atas ya. Nah, tanpa kata ke atas itu sebenarnya sudah menjelaskan kalau naik menara itu sangat melelahkan. Berarti naik ke atas menara itu sangat melelahkan. Itu tautologi ya, menambahkan kata yang maknanya sebenarnya sudah tercakup gitu. Nah, yang terakhir adalah paralelisme, yaitu pengulangan bentuk kata untuk memperindah puisi atau pidato. Nah, ini engkau adalah cahaya, engkau adalah penuntun, engkau adalah harapan. Beda dengan ini ya, kalau ini pengulangan kata atau frasa, ini pengulangan bentuk kalimat. Nah, begitu. Ini engkau adalah cahaya, kemudian engkau adalah penuntun, kemudian engkau adalah harapan gitu. Nah, itu tadi untuk majasnya, majas dan kaidah bahasa ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soalnya ya. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini kalimat berikut digunakan dalam pidato resmi. Mana versi yang paling sesuai dengan kaidah bahasa baku dan efektif? Jadi kita harus cari versi yang paling baku dan efektif. Nah, dari semua pilihan mana yang paling tepat? Yang A, gue bangga banget bisa berdiri di sini di depan kalian semua. Ini tidak bahasa pidato ya, ini kayak bahasa sehari-hari. Ada kata ini, terus ada kata banget, ini tuh tidak baku ya. Kemudian yang B,
Aku senang banget. Nah, kalau pidato nggak mungkin pakai aku, pakainya apa? Saya. Nggak mungkin pakai banget, pakainya sangat gitu ya. Kemudian saya sangat bangga dapat berdiri di sini di hadapan saudara sekalian. Nah, ini yang C yang benar ya. Jadi yang benar adalah yang C. Saya bangga banget. Nah, sebenarnya sayanya sudah tepat ya. Tapi di sini ada kata banget. Kami amat bahagia berdiri di sini. Kan saya yang berdiri, bukan kami. Gitu ya. Jadi yang tepat adalah C. Kalau misalkan seperti ini, jadi teman-teman harus teliti ya. Kenapa? Kenapa bisa C? Karena kalimat ini pakai bahasa yang formal ya. Struktur SPOK-nya jelas. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi kalau misalkan konteksnya adalah resmi, karena di sini adalah pidato resmi ya. Hindari kata gaul atau campur-campur gaya santai ya. Ini kan kata gaul. Nah, terus ini banget itu kayak bahasa santai gitu. Nah, ini contoh kalimat yang sesuai kaidah bahasa Indonesia, yang baku dan efektif. Nomor 2, kita lanjut nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, masyarakat harus bekerja sama menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan agar terhindar dari penyakit. Kalimat di atas tidak efektif karena apa? Nah, kelihatannya gampang ya kalau ini ya, tapi bikin bingung. Teman-teman coba lihat, perhatikan kalimatnya. Di situ, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, masyarakat harus bekerja sama menjaga kebersihan. Di sini ada kata menjaga kebersihan. Kemudian ada kata lagi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kan sama artinya, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan itu sama sebenarnya artinya ya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan bisa, tapi di sini ada kata dan tidak membuang sampah sembarangan. Padahal dua-duanya sebenarnya bermakna sama. Ya. Itu berarti tidak efisien. Karena apa? Berarti mengandung pengulangan makna. Ya. Berarti dia mengandung pengulangan makna. Berarti dia tidak efektif karena dia diulang, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu mengandung pengulangan makna, maknanya sama gitu ya. Kemudian nomor 3, soal ketiga ini tentang ejaan menurut PUEBI ya. Manakah kalimat berikut yang tidak sesuai? Ingat, yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai, berarti kita cari yang tidak sesuai. Kepala sekolah memberikan sambutan pada upacara bendera. Yang B, ibu membeli gula, kopi, dan teh di pasar. Tahun ini sekolah kita akan mengadakan lomba pidato bahasa Indonesia. Para siswa bertepuk tangan saat kepala sekolah memasuki ruangan, atau kami menunggu Bapak kepala sekolah datang ke kelas. Yang mana? Nih kalau kepala sekolah seperti ini, nah seperti ini itu sebenarnya itu tidak harus kapital ya. Teman-teman perhatikan kalau ada seperti itu. Kepala sekolah ini harusnya besar atau kecil? Kepala sekolah seharusnya ditulis dengan huruf kecil ya. Kecuali kalau emang berada di awal kalimat atau dipakai sebagai sapaan. Oh, kalau dipakai sebagai sapaan, kalau sebagai sapaan berarti benar. Tapi kalau kepala sekolah memberikan sambutan pada satu upacara bendera,
Ini yang tidak sesuai. Tapi kan ini kan sapaan. Nah, menurut teman-teman, yang D dengan E ini, maaf kok kakak coret. Yang D dan yang E ini apakah sesuai dengan kaidah ejaan PUEBI atau bukan? Ayo coba teman-teman. Yang D dengan yang E. Kalau misalkan sesuai kenapa? Kalau tidak sesuai kenapa? Coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Coba jelasin. Ada yang bisa? Nah, yang D dan E ya. Coba. Oke. Nah, itu. Lanjut nomor 4 ya. Ini jawab ya. Yang D dengan E itu sesuai atau tidak sesuai? Coba. Nah, nomor 4 ini sudah masuk ke majas, ke bagian majas ya. Sebenarnya ini tadi sudah ada di contoh ya. Kalimat hidup ini seperti roda berputar. Nah, ini berarti apa tadi? Ada kata seperti. Nih, ada kata seperti. Di sini kalau ada kata seperti apa tadi teman-teman masih ingat? Kalau ada kata seperti berarti itu adalah yang simile ya. Ada kata bagai, ada kata seperti ya. Sebenarnya di sini juga ada membandingkan dua ya. Ada hidup dan juga ada roda. Nah, ya. Kita lihat di sini nih, di perbandingan ya. Ada nih, hidup ini adalah roda yang terus berputar. Itu adalah asosiasi atau alegori, tapi di pilihan ganda yang tidak ada alegori ya. Di sini ada kata adalah roda yang terus berputar, tapi di soalnya kita lihat ini kata-katanya adalah seperti. Berarti kalau ada kata seperti berarti dia sudah pasti ya, perumpamaan. Jadi gampang banget dikenal asal kamu teliti gitu ya. Seperti itu. Nah, nomor 5 lanjut. Perhatikan kalimat berikut. Tangisannya mengguncang langit malam itu. Apa ini? Ini bukan makna sebenarnya ya. Tangisan mana yang bisa mengguncang langit ya kan? Ini berarti kalimatnya apa? Melebih-lebihkan kenyataan apa kalau yang melebih-lebihkan atau lebay? Itu yang hiperbola. Yang melebih-lebihkan itu hiperbola. Lanjut, nomor 6. Kalimat berikut mengandung majas personifikasi. Personifikasi tadi apa? Personifikasi itu kan tadi intinya benda mati yang diberi sifat manusia, ya kan? Benda mati tapi yang diberi sifat manusia. Misalkan, wajahnya bersinar bagai mentari pagi. Ini kebalik ya, malah wajahnya yang bersinar bagai mentari pagi. Ombak berlari menuju pantai dengan riang. Ia berjuang sekuat tenaga demi masa depan. Ini tidak majas ya, ini sudah makna sebenarnya. Tangannya secepat kilat sampai saat bermain piano. Hidupnya ibarat roda yang terus berputar. Jadi mana yang benda mati tapi diberi sifat manusia? Yang benda mati mana? Ombak ya kan? Ombak kan benda mati tapi dia berlari. Nah, yang bisa berlari kan manusia ya kan, yang makhluk hidup ya kan, yang berlari seperti manusia gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Hati-hati ya, kalau majas kadang itu suka menjebak kalau tidak tahu arti-artinya gitu. Kayak personifikasi itu artinya apa, hiperbola itu apa, simile itu apa gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu pembagian majas. Dari majas perbandingan itu apa, majas perumpamaan itu apa, majas penegasan itu apa aja gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 7. Kalimat ini menggunakan majas oksimoron. Tadi apa? Oksimoron itu apa?
Oksimoron itu yang dua kalimat yang bertentangan gitu ya. Coba kita lihat lagi. Menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu kalimat, misalkan tertawa dan derita gitu ya. Gitu. Kalau oksimoron, ia tertawa, ini sama, ia tertawa di tengah derita. Kalau hidup tanpa cita-cita ibarat kapal tanpa arah, bukan ya? Pagi ini mentari tersenyum menyapa bumi. Ini mentari tersenyum, berarti ini personifikasi. Suaranya menggema ke seluruh penjuru negeri. Kalau suaranya menggema ke seluruh penjuru negeri kan melebih-lebihkan, berarti ini hiperbola. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya, kan ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Ia tertawa di tengah derita yang mencekik gitu. Jadi oksimoron itu dua kata ini dikontraskan dalam satu kalimat gitu. Bedain ya dengan ironi. Kalau ironi itu biasanya kayak bentuk sindiran, sedangkan oksimoron menonjolkan kontras makna dalam satu ungkapan. Lanjut lagi, nomor 8. Kalimat yang mengandung majas repetisi. Repetisi ini apa? Gampang-gampang susah sebenarnya nomor 8 ini ya. Repetisi itu pengulangan kata, ya kan? Tadi ingat menegaskan pesan. Apa pengulangan kata? Iya, bukan siapa-siapa. Ini bukan pengulangan ya. Memang siapa-siapa. Hidup ini keras, tapi aku lebih keras. Ada sama-sama kata keras, tapi beda artinya gitu. Harapan selalu hidup di hati yang berani. Mereka berjalan perlahan meninggalkan kenangan. Jadi yang repetisi jelas di sini adalah yang B. Pengulangan untuk penegasannya apa? Belajar, belajar, dan terus belajar agar sukses. Ya kan satu makna gitu ya, belajar terus. Kalau di sini hidup ini keras, tapi aku lebih keras. Gitu, beda ya. Tuh. Kemudian lanjut ke nomor 9. Kalimat berikut mengandung majas eufemisme. Eufemisme apa itu? Tujuannya apa kalau eufemisme? Menghaluskan kata yang kasar tadi kan, apa? Ia meninggal karena kecelakaan, ia gugur di medan perang. Petugas menertibkan tunawisma di kota itu. Mereka menggusur rumah liar di pinggiran sungai. Ia diberhentikan karena melakukan kesalahan fatal. Yang apa? Di sini tunawisma ya. Yang dihaluskan atau dilembutkan gitu untuk menggantikan kata apa tadi? Gelandangan gitu ya, supaya terdengar lebih sopan. Nah, lanjut nomor 10. Ini berarti yang C. Nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Kamu ini benar-benar tidak punya otak. Nah, ini kasar banget ya. Kalau kalimat seperti ini apa? Bukan sekedar sindiran, tapi sindiran yang tajam dan menyakitkan. Berarti apa ini? Ini termasuk sarkasme. Bedanya sama ironi apa? Kalau ironi itu sindiran halus, tapi kalau sarkasme itu langsung to the point. Bahkan bisa menyinggung gitu ya. Nah, coba aja ada yang ngatain kamu ini bener-bener nggak punya otak gitu, kan pasti kita kayak sakit hati gitu ya, tersinggung gitu. Nah, hati-hati kalau pakai majas ini di kehidupan nyata ya, bisa-bisa ditabok gitu. Ini adalah berarti majas sarkasme gitu ya. Nah, itu dia pembahasan lengkap 10 soal HOTS TKA Bahasa Indonesia tentang kaidah bahasa dan majas. Gimana nih? Banyak yang kamu jawab benar nggak? Kalau misalkan ada yang kakak salah, bilang, Kak, ini nomor 10 harusnya ini gitu. Ini nomor 9 jawabannya yang B bukan ya gitu. Boleh juga ditanyakan ya. Kalau masih ada yang bikin bingung, ulangi bagian pembahasannya ya, dan catat poin pentingnya. Kemudian untuk jenis-jenis majas juga teman-teman bisa ditulis di buku catatan kalian ya.
atau di screenshot, nanti di print, nanti kakak kasih filenya. Bisa kalian print langsung juga boleh. Biasanya kakak cantumkan di kolom komentar. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video pembahasan selanjutnya. Di video berikutnya kita bakal bahas apa lagi nih? Tungguin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus pejuang TKA. Bye-bye.